Halo kalian Namita, balik lagi ke podcast KMB dan Mamita. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ko Ardi. Dia juga dulu ketua KMB kedua. Ya. Kita ngundangnya tuh ketua-ketua lama. Emang ketua KMB itu pengalamannya sama pengalaman semua itu harus dicari, kita bedah Hmm. gitu kan. Nah, terus juga beliau juga jadi founder Kalena Project. Nah, ini sedikit cerita, Niko. Kenapa jadi atau eh, mau ngebentukin Kalena Project kok? Mungkin basicnya karena udah kebiasaan ikut organisasi ya kan. Kan awal pertama kali saya ikut organisasi bener-bener terjun langsung itu di KMB. Seperti kalian, KMB Dhamma Hmm, Mita. Lalu pikirnya kan setelah selesai kuliah, mungkin kan kita kan pengen tetap cari wadah, bikin komunitas. Pada akhirnya saya bikin komunitas karena project karena lihat banyak muda-mudi Buddhis yang nggak punya wadah untuk berkarya. Jadi bisa dibilang Kalina Project itu sebagai wadah bagi muda-mudi Buddhis yang punya bakat di seni untuk berkarya, lalu digabungin sama Buddha Dhamma, jadi mereka bisa share sesuatu yang positif lewat karya. Gitu. oke. Jadi emang targetnya anak muda dan emang ke seni karena anak sekarang tuh lebih ke seni ya kok ya. Betul, jangan sampai nanti apa? Kan sama ini orang mikir Buddhis itu wah monoton, musik nggak boleh apa nggak boleh. Nah itu sebenarnya ya cuman isu-isu aja ya sebenarnya. Buddhis itu sangat terbuka bagi bagi kita mau gunain cara apa aja dan menyebarkan dhamma ya salah satunya lewat lewat musik gitu. Oh, oke. Terus Koko juga nih jadi Dharma Duta, musisi, public speaker, masih dan banyak lagi. Wah. Dapat sertifikat juga sebagai public speaker. Dapat caranya gimana kok? Kenapa? Kenapa? Cara cara dapat CPS gimana kok? Wah, dulu dulu kebenaran diajak ya sama yang bikin bikin ini bikin asosiasi itu Pak Ponijan, jadi waktu itu diajak. Waktu itu juga public speaking saya juga masih B aja gitu, dalam artian kadang masih suka malu-malu untuk ngomong, masih bingung untuk ngomong di depan banyak orang, tapi ya tujuannya waktu itu ya karena ya pengen dapat ilmu sih, terus juga karena diajak juga sama yang diriin IPSA waktu itu. Senior. Iya. Waduh. Oke. Terus juga Koko sebagai penulis di buku di salah satu bukunya adalah hmm, bukunya Sukses apa ya? Saya lupa kan tuh. sukses dalam Sukses dakwah. dalam Dharma. Iya. Ya, apa sih kok itu isi bukunya tuh? Boleh Jadi sekilas saya isinya kok. itu bukan saya doang ya sendiri, tapi ada beberapa apa bisa dibilang tokoh-tokoh muda Buddhis lah yang menginspirasi. Jadi isi buku itu ada tujuannya biar teman-teman Buddhis, anak muda Buddhis khususnya bisa baca bahwa ternyata banyak apa inspirasi-inspirasi Buddhis gitu yang dari pengalaman mereka tentunya semoga teman-teman bisa terinspirasi untuk bisa semakin yakin sama Buddha Dhamma gitu. Beli, oke. Kalau mau dapat bukunya gimana tuh kok? Bukunya masih ada kayak di selesai di Tokopedia atau lewat Gramedia masih ada seharusnya. Nah, ada ya. Buat Iya. teman-teman kalian Namita, siapa tahu mau kan dibayarin oleh Wardi. Ya kalau mau minta pun Oke. boleh, masih ada stok. Oh, masih ada. Tanda tangan penulis mahal tuh dijual tuh. Oke, langsung masuk ke inti ya. Kita mau hari ini mau ngebahas relationship di dalam Wis. Sigala Sutta. Mm-mm. Di Regala itu Sutta tuh Sutta yang apa ya, memberikan info di mana si Sigala ini menyembah ke enam arah gitu kan. Yang lalu ditanya Ban oleh Buddha mengapa melakukan itu, tapi dia hanya cuman bilang ini disuruh oleh ayahnya ketika ayahnya mau wafat, tapi tidak mengerti maksudnya. Nah, si segala ini menghadap bersujud ke timur, selatan, barat, utara, atas dan bawah. Seperti yang kita tahu, timur itu orang tua, selatan guru, barat itu pasangan, utara sahabat, atas guru agama, dan bawah itu pelayan. Tetapi untuk ini kita ngebahas empat doang. Yang pertama orang tua, pasangan, sahabat, dan anak buah atau pelayan. Nah, pertama ke orang tua dulu nih kok. Hmm. Nah, menurut Koko nih, kita sebagai anak,
harus balas budi gimana sih kalau ke orang tua? Untuk balas budi sama orang tua, nah, mungkin teman-teman pernah baca satu kutipan di Dhammapada ya, kita mau menggendong orang tua kita ya beratus-ratus tahun pun ya itu kita nggak akan bisa balas budi orang tua kita gitu ya. Jadi mau kita mau kaya mau apapun kita tidak akan pernah bisa balas budi orang tua kita. Nah, kalau kita seharusnya tahu kita itu sulit banget untuk balas budi orang tua kita ya seharusnya manfaatkan kesempatan sedikit sekecil mungkin gitu. Kalau menurut saya gimana sih cara membalas budi orang tua? Sebenarnya dari hal-hal simpel sih. Kadang banyak dari kita yang ya sudah banyak dewasa mungkin akan lebih cuek dengan orang tuanya. Yang paling penting adalah segi komunikasi. Banyak dari kita yang mungkin nggak jaga komunikasi dengan orang tuanya, bahkan bisa dibilang mungkin satu rumah nggak pernah komunikasi, gitu. Ya, Betul. sebenarnya kunci yang utama pertama adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga komunikasi. Karena gini, orang tua itu sebenarnya nggak minta sesuatu yang berlebihan, ya. Ya, bahkan dari perhatian-perhatian kecil itu bisa bikin dia happy. Contoh misalnya eh, kita cuma nanya, mam, papi, mami, mau makan apa? Itu orang tua, walaupun dia nggak bilang, oh saya mau makan ini, tapi dalam hati itu happy. Wih, anak-anak saya perhatian. Nah, bisa dibilang dari hal-hal kecil. Atau misalnya, lihat orang tua lagi capek, kita pijitin. Atau lihat orang tua lagi butuh bantuan kita bantu. Sebenarnya intinya gini sih, kita nggak pernah tahu ya, namanya Mm-mm. kehidupan. Kayak hari ini kita berjodoh sama orang tua kita sebagai orang tua. Dan kita nggak tahu nanti kehidupan berikutnya kita ketemu lagi atau enggak. Jadi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah gunakanlah kesempatan ini ketika orang tua masih hidup untuk berbakti, ya. Ketika orang tua masih hidup. Karena gini, banyak orang-orang yang suka salah kaprah, ya. Bagi saya punya pemahaman bahwa orang tua itu adalah dewa hidup. Kenapa saya bilang dewa Hmm. hidup? Ya, ketika kita bisa merawat orang tua, ibaratnya kita merawat dewa yang ada di dalam rumah kita. Jadi jangan kaget ketika kita merawat orang tua kita, kita bisa apa care, bisa peduli, bisa berikan yang terbaik sama orang tua kita. Tentunya itu akan mendukung karma baik buat kita. Misalnya Anda jauh bisa dapat rezeki atau apapun yang Anda inginkan bisa berjalan lancar. Karena apa? Karena Anda merawat dewa hidup yang ada di rumah Anda. Jadi menurut saya pandangan tentang orang tua seperti itu. Dan kadang kita juga harus perhatikan hal-hal yang kecil. Misalnya paling simpel aja kita mulai rutin. Ketika Imlek ya kita namaskara sama orang tua kita dengan namaskara. Atau ketika Anda ulang tahun. Ya kalau saya biasa namaskara ketika saya ulang tahun dan ketika Imlek. Ya ketika saya ulang tahun saya namaskara ke orang tua saya. Kalau nggak ada mereka saya nggak lahir gitu ya. Jadi Betul. sebenarnya dari hal-hal simpel. Tapi kadang kita jadi seorang anak nggak menutup kemungkinan kadang suka apa beradu argumen dan sebagainya. Yang penting gini sih, ya kadang kadang pemahaman pemikiran anak zaman sekarang dan orang tua itu berbeda. Benar nggak? Kadang ada orang tua yang kolot Betul. banget, seakan-akan kayaknya kita mikirnya ke sini, tapi orang tua mikirnya ke sana. Ya, yang terpenting Oh, adalah ketika ada adu argumen, yang penting tidak ada rasa benci, rasa benci yang berlebihan atau apapun ya. Kalau udah berlalu ya biarlah berlalu. Karena kita nggak bisa pungkiri pasti perdebatan itu ada. Saya pernah ngalamin juga perdebatan-perdebatan. Tapi yang terpenting adalah jaga hati kita, jangan sampai ada kebencian terhadap orang tua kita. Udah itu aja. oke. Yang penting adalah perhatian, terus juga kita memperhatikan hal-hal kecil, Hmm. karena biasanya orang tua nggak butuh banyak gitu kan, karena juga di Hmm. dalam Dhammapada juga kita disebutkan susah untuk membalas budi gitu. Betul. Nah, selanjutnya, Koko kan udah apa ya maksudnya udah mau lah mau jadi orang tua gitu kan, udah cocok gitu. Nah, Wah, belum. Kita belum ya? masih umuran loh, gak Oke. jauh beda. Wait, aku KMB 16 kok. Oh iya, Tadi aku kenalin Koko KMB 2, 14 tahun. gimana Oke, gimana? ya. Nah, coba aku mau lihat sudut pandang Koko ketika Koko Hmm. udah menjadi orang tua. Didikan apa yang Koko mau berikan kepada anak-anak Koko? Ya bisa dibilang saat ini
saya pernah ngalamin posisi seperti itu ya, dalam artian ya mungkin sekarang saya pengalamin ya. Eh, jadi gini, kalau menurut saya sebagai orang tua itu kita yang terpenting adalah kita bisa saling ngerti lah gitu sama anak kita. Ya mungkin kalau ketika anak kita masih kecil, mungkin kita sebagai seorang penjaga, ibaratnya kita menjaga anak kita agar dia tumbuh dengan baik dari segi moralitas, dari segi pendidikan dan sebagainya. Tetapi ketika anak beranjak dewasa, alangkah lebih baik kita memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat. Ya, bukan kita yang berharap dimengerti sama anak kita, tapi bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat dan mengerti apa yang anak kita inginkan. Contoh, saya ambil contoh yang paling simpel. Mungkin banyak orang tua ya, kalau kita lihat zaman dulu, kalau ditanya pengen anaknya jadi apa, pengen anaknya jadi dokter, pengen anaknya bisa kerja di perusahaan yang bisa gaji gede, ya. Nggak ada yang namanya pengen anaknya jadi pebisnis, jarang. Ya, pasti di pikirannya adalah anak kita disuruh sekolah yang tinggi, pinter, biar bisa kerja sama orang. Ya, tapi mungkin sekarang pola pikir sudah berbeda. Kalau saya punya pemikiran seperti ini. Kalau saya nanti punya anak, dia mau ambil jurusan apa aja saya nggak pernah larang. Kan kadang nih banyak teman-teman kita yang kuliah, itu jurusan kuliahnya aja sampai Hmm, diarahkan sama orang tua. Bukan sesuai dengan betul. keinginan dia. Nah, kalau saya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan anak kita ke yang dia sukai. Tapi bukan berarti kita lepas gitu aja. Contoh, misalnya saya senang musik nih. Misalnya saya punya anak saya senang musik. Pasti banyak kan orang tua di luar sana yang nggak akan dukung anaknya untuk bermusik. Banyak Betul. kan seperti itu karena pikirannya, aduh musik nggak ada cuan, mau lu Cuan. nggak ada duit, ya nggak punya uang dan sebagainya. Nah kalau saya di posisi seperti itu, kalau saya melihat anak saya punya bakat, misal di bermusik, saya akan dukung, tapi nggak lepas gitu aja. Tapi saya harus kasih satu syarat. Syaratnya apa? Misalnya dia pengen menjadi pemain keyboard misalnya, atau Hmm, penyanyi. Saya cuma minta satu, kamu nggak boleh jadi yang biasa-biasa aja, harus jadi yang luar biasa. Nah, tujuannya apa? Kita izinin mereka untuk nggak asal-asalan. Jadi kalau dia hanya misalnya jadi penyanyi yang biasa-biasa aja, mending nggak usah jadi penyanyi. Tapi kalau ya. dia memang hobi, ya kita dukung. Kamu mesti jadi penyanyi yang luar biasa. Kalau biasa-biasa aja saya nggak dukung. Tapi kalau kamu jadi penyanyi yang luar biasa, saya dukung. Nah, tujuannya apa? Agar anak ini termotivasi gitu. Jadi bukan untuk menjadi yang biasa aja, tapi menjadi yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya ya orang tua ke depannya harus berpikiran terbuka dan memposisikan dirinya sebagai seorang sahabat. Kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat, anak pun juga akan terbuka sama kita. Gitu. Dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk bercerita sama kita. Dia juga nggak akan ngebohong sama kita dan sebagainya. Jadi seperti itu sih. Ah, nah, mau tanya range usia ya kok. Kan Koko Hmm. bilang kalau udah gede, kira-kira di umur berapa gitu? Kira-kira kalau Koko nih, contoh dia udah gede, udah saatnya kita jadi sahabatnya dia, sahabatnya anak. Kira-kira di umur berapa? Jadi gini ya, anak zaman sekarang tuh pola pikirnya lebih dewasa, semakin dewasa. Jadi menurut saya dari SMP pun kita sudah mesti memposisikan diri kita sebagai seorang sahabat dari anak SMP ya bahkan ya. Ya, dari SMP Hmm. ya itu mulai. Jadi intinya jangan memposisikan diri kita sebagai orang tua yang tukang ngatur, memaksakan kehendak, tapi kita juga harus mengerti apa yang dia mau gitu. Kan biasanya kalau udah mulai SMP kan mereka banyak ingin ini itunya dan pasti ya lebih lebih explore ini itunya lah kayak gitu. Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, kita Hmm. ngebahas broken home. Oh, aduh. Berat emang berat. Iya. Sebenarnya saya juga amit-amit saya nggak mau merasakan itu gitu kan. Tapi kan Hmm. banyak teman-teman saya juga yang broken home gitu. Hmm. Jadi ketika saya mendengarnya, jadi bingung juga sebagai sahabat juga bingung lah. Nah, kira-kira menurut Koko, broken home itu eh,
kita kita cara mengatasinya aja lah, kita sebagai orang tua lagi. Gimana sih cara artisnya kalau kalau kita mau broken apa? Nggak broken home, contoh kayak Gempi lah, Gempi, Gading Martin. Menurut Koko dia tuh si Gempi itu broken home atau enggak? Karena papa mamanya cerai tapi tetap berhubungan gitu. Termasuk broken home kah atau Hmm. bukan? Jadi gini ya, kalau menurut saya broken home itu ibaratnya lebih masuk ke istilah negatif ya. Nggak semua kok orang apa anak yang orang tuanya cerai pasti broken home gitu. Selama orang tua masih memberikan perhatian sama anaknya, kita nggak bisa masukkan itu ke kategori broken home ya. Jadi kalau saya menurut saya ya broken home itu lebih ke ya istilah negatif yang seharusnya kita nggak perlu pakai sih. Jadi sebenarnya apa sih masalahnya? Ya kayak misalnya orang tua bercerai, ya pasti orang tua bercerai itu ada alasan, benar nggak? Betul. Misalnya orang tua itu bercerai karena sering ribut mulut dan sebagainya. Kalau mereka bercerai kan pasti keributan itu sudah tidak ada, benar. Alangkah lebih Hmm. buruknya kalau mereka sering ribut dan itu didengar oleh anak mereka, itu lebih berbahaya menurut saya. Jadi bisa dibilang ya kita kita lihat segi positifnya, win-win solusinya adalah ketika mereka bercerai, keributan itu hilang, benar nggak? Hmm. Jadi si anak pun juga nggak nggak tertekan gitu, karena banyak orang tua yang nggak sadar ketika mereka ribut, anak melihat mereka ribut itu anak tertekan loh, seperti itu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya broken home itu nggak jadi suatu acuan, asalkan ya si anak tetap mendapat perhatian dari papa mamanya. Ya kasusnya kayak si Gempi itu kan, tetap kan papa Hmm. mamanya tetap memberikan perhatian. Jadi saya nggak bisa bilang itu dalam kategori broken home gitu. Oke. Kalau gitu kita ubah topik ya, kita ke pasangan. Asik. Banyak yang Waduh. banyak tanya nih, banyak tanya nih. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, banyak tanya. Hmm. Oke, dari pertama dulu. Hubungan yang sehat menurut Koko. Mau sebagai istri, sebagai pacar. Gini sih, hubungan yang sehat menurut saya dua pasangan yang punya tingkat kebijaksanaan yang sama. Wah, ini kita bahas secara Buddhism ya. Kenapa saya bilang Iya. kebijaksanaan yang sama? Kalau kita punya istri atau suami yang punya kebijaksanaan yang tinggi, tentunya hal-hal yang negatif itu akan pergi. Contoh, kita punya pasangan bijaksana dan kita pun bijaksana, keributan itu pasti nggak ada. Kalaupun misalnya ada, pasti bisa diselesaikan dengan baik-baik. Lalu, kalau punya pasangan yang bijaksana, tentunya segala sesuatunya itu diselesaikan dengan jalan keluar, bukan dengan keributan. Nah, jadi kalau saya bilang pasangan yang sehat adalah pasangan yang bisa sama-sama mempunyai level kebijaksanaan yang sama. Ya, contoh misalnya seperti ini. Ada satu pasangan ya yang tadinya mereka berumah tangga, wah ternyata bisa dibilang banyak uang. Nah, tiba-tiba suaminya down, nggak ada uang, atau keuangannya terganggu. Ya. Nah, kalau pasangannya bijaksana, tentunya, ya misalnya nih, si istrinya bijaksana, tentunya dia akan motivasi si suaminya. Gak apa-apa, nggak sama orang di bawah, nggak sama orang di atas. Kita sama-sama lagi, kita bisa up lagi. Benar nggak? Itu kalau punya istri yang bijaksana. Tapi kalau punya istri nggak bijaksana, pasti tiap hari apa? Ngoceh, dia ribut. Oke. Kenapa sih kamu sekarang gini? Kamu nggak mau kerja, kamu nggak mau usaha biar bisa kaya lagi kayak dulu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kayak kita punya pasangan itu nggak bisa sembarangan pilih, gitu ya. Jadi bersyukurlah teman-teman yang sampai sekarang masih jomblo. Ya jomblo bukan berarti Anda nggak laku, tapi mungkin Anda sedang mencari seseorang yang tepat. Karena gini, nikah itu bicara mencari teman hidup, teman seumur Betul. hidup, bukan nyari teman ribut ya, tapi nyari teman seumur hidup. Bener. Kalau kita nyari teman untuk seumur hidup, tentunya kita nggak bisa pilih yang sembarangan.
gitu. Tapi yang paling penting, yang tadi saya bilang, carilah pasangan yang punya kebijaksanaan yang tinggi. Gitu. Oke, itu kunci dari Koko ya. Oke, selanjutnya kita balik ke kalau ini hubungan sehat, gimana sih cara Koko nih, cara ampuh Koko untuk bagian ke semua orang untuk menghindar dari toxic relationship. Oke, Atau toxic relationship Koko tuh selevel mana sih kok? Kalau kayak ini tuh udah toxic atau ini udah belum gitu. sebenarnya yang paling sering kita temui di luar sana adalah pasangan yang memaksakan kehendak dia. Itu udah paling toksik banget. Kenapa? Contoh, misalnya ada ada orang yang punya pasangan itu bucin banget dalam artian gini, apa-apa mesti lapor, apa-apa mesti lapor, apa-apa mesti lapor. Kalau nggak lapor, kok kamu nggak kasih tahu aku sih, bla bla bla, misalnya kayak gitu. Nah itu udah mulai Eh, toksik. Kenapa? Karena gini, kalau pasangan yang benar adalah ya gini, kita tidak memaksakan atau berusaha mengatur pasangan kita. Karena pasangan kita tuh punya hak atas hidupnya sendiri, benar nggak? Gitu. betul. Banyak orang yang salah. Lalu lalu dia menyalahartikan seperti ini. Aku kan care sama kamu. Aku kan takut kamu kenapa-napa. No. Gini, kadang orang suka salah kaprah. Cinta sama melekat gitu. Dalam artian gini, kalau melekat adalah kita mau nggak mau bagaimanapun caranya dia harus jadi milik gue gitu. Tapi Hmm. kalau cinta yang sebenarnya bukan memaksakan, oh lu harus jadi milik gue gitu. Atau bisa dibilang cinta yang universal. Karena banyak orang yang suka salah kaprah sama cinta gitu ya. Ya. Hmm. Jadi kalau saya bilang, kalau dibilang toksik, ya jangan sampai Anda semua punya pasangan yang memaksakan kehendak atau misalnya dia mau menang sendiri atau punya pasangan yang keras kepala. Ya bisa dibilang gini deh, kalau Anda sudah punya atau saat ini sedang menjalani hubungan dengan pasangan-pasangan yang seperti itu, ya, atau kadang-kadang dia suka bikin Anda rasa bersalah, ya atau dia ada salah pun Anda tetap disuruh mengaku salah, tinggalin. Kalau saya bilang tinggalin. Kenapa saya bilang tinggalin? Sekarang gini deh, kita pengen nikah, punya pasangan itu pengen bahagia, bukan menderita. Kalau masih jadi pasangan aja udah kayak gitu, yakin mau jadi teman hidup, Anda nggak menderita, ya. Yang ada mati muda. Bener loh, saya ngomong apa adanya ya. Jadi saya bilang, kalau dibilang toksik, ya jangan cari pasangan yang memaksakan kehendak, jangan cari pasangan yang keras kepala, dan jangan cari pasangan yang nggak bisa berkomunikasi, apalagi pasangan yang, sorry, suka drama. Udah gitu aja. Oke. Ya. Jadi dari keempat itu ya, udah kalau udah empat salah satu itu udah tinggalin. Iyalah. Ya jangan pikir karena cinta-cinta lanjut, itu bodoh namanya. Itu namanya nyari penyakit. Ya kan ada istilah cinta itu buta kok. Iya sih, ya balik lagi. Yang mau nyari penyakit siapa? Nyari penyakit sendiri. Kalau mau nyari penyakit, lanjutkan. Oke, kalau gitu kan tadi sebenarnya ada pertanyaan tentang Iya. bucin gitu. Tapi kan tadi udah Oke. Koko bilang bucin itu kan kalau gitu kalau aku tangkap ya bucin Koko nggak setuju dengan bucin gitu. Bener gak kok? Atau Setuju, nggak setuju. kurang Jadi gini, setuju? ya sebenarnya kalau bucin, kalau menurut saya itu artinya konotasi negatif ya. Ya kan kayak bucin bisa dibilang gini sih. Suatu hubungan yang baik itu bukan yang bucin, tapi bisa saling take and give. Ya, dalam artian gini, jangan sampai kita bucin ke pasangan kita, tapi pasangan kita misalnya ya biasa aja ke kita, gitu. Tapi kalau misal kita sayang sama seorang dan orang itu sayang sama kita, itu berarti bisa dibilang kita kasih 100%, dia kasih 100%. Ya kalau misal kita bucin sama pasangan yang bisa kasih 100% sama kita, itu masih nggak ada masalah. Tapi ya Hmm. bucin sama orang yang nggak kasih kita perasaan yang sama, itu namanya bodoh. Kan banyak dari orang yang gini, ah, nggak apa-apa deh, Tuh. aku rela menderita deh. Ah itu bodoh namanya gitu ya. Orang orang lahir jadi
tujuan kita sebagai umat budaya terbebas dari penderitaan. Ini nyari penyakit, nambah-nambah penderitaan, gitu ya. Buat apa? Jadi menurut saya tergantung kita sih bucin seperti apa. Bucin dalam artian Mm-mm. kalau dalam artian positifnya kita mencintai seseorang 100% itu oke. Tapi kita juga dapat 100% dari orang itu. Itu bisa dibilang ya sama-sama punya perasaan yang sama itu oke. Tapi kalau kita bucin sama orang yang dia nggak kasih kita 100% juga seperti apa yang kita berikan, itu namanya bodoh. Kenapa? Itu namanya benar-benar buta. Benar-benar buta gitu ya. Jadi bisa dibilang tergantung kita lihat dari segi mananya gitu. Oh, oke, jadi dilihat lagi ya. Kalau Iya, emang win to win, take a gift, it's good for you. ya Oke. betul.